Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Iswati Bimana dengan NIM 221110237 dari Prodi Teknik Informatika kelas 10R. Di sini saya akan menjelaskan apa yang sudah saya kerjakan tugas analisis rubrik. Yaitu di sini ada 3 soal, di mana yang 2 soal di sini dikerjakan menggunakan Microsoft Excel. Kemudian yang 1 soal dikerjakan dengan manual. Langsung saja di sini langsung saja pertanyaan yang pertama, selesaikan persamaan di atas dengan metode Gauss-Seidel atau Jacobi. Nah, di sini saya menggunakan metode. Pertama, kita menentukan X, Y, sama Z. Nah, di sini X-nya X diletakkan di ruas kiri, kemudian selain itu kita letakkan di ruas kanan. Nah, di sini 17 udah di ruas kanan ya. Kemudian yang Y sama yang Z kita letakkan di ruas kanan, dan yang tadinya plus akan menjadi min, dan yang tadinya min menjadi plus. Nah, di sini plus, kita ganti jadi min. Nah, kenapa di sini 1? Karena di depan X ini adalah nggak ada angkanya ya, itu otomatis 1 ya. Kemudian yang Y sama yang Y kita letakkan di kiri, kemudian yang selain Y kita pindah ke ruas kanan. 42 tinggal diturunkan, ini karena udah di ruas kanan. Kemudian 2x dan plus 16z ya. Ini kita pindah di ruas kanan, jadi yang tadinya plus jadi min seperti tadi. Nah, menghasilkan seperti ini. Kemudian sama halnya dengan yang Z. Yang Z kita letakkan di ruas kiri. Kemudian yang selain Z kita letakkan di ruas kanan, yang tadinya plus jadi min, yang tadinya min jadi plus, dan akan menghasilkan ini. Ini min 45 karena di depan Z-nya min 45. Kemudian kita langsung saja ke tabel Gauss-Seidel ya. Di sini kita umpamakan misalkan X, Y, Z yang di literasi pertama kita umpamakan 0, 0, 0. Kemudian selanjutnya kita masukkan rumus yang X ini ya, substitusikan ke 0. Nah, 17 min 3 Y, Y-nya ini ya, K3, kemudian dikurangi 6 dikali L3. Nah, L3-nya di sini 0. Nah, di sini akan menghasilkan 17. Sama halnya dengan yang Y. Yang Y juga ya, di sini tinggal disubstitusikan 42 min 2 kali X. Nah, X di sini J4 ya. Kemudian dikurangi 16 Z. Nah, Z di sini L3. Kemudian dibagi 8. Nah, akan menghasilkan 1,0. Kemudian yang Z di literasi kedua. Di literasi kedua sama halnya kita tinggal substitusikan ini rumusnya 91 sama dengan dalam kurung 91 5 dikalikan J4 X ya, ini J4. Kemudian dikalikan 21 Y. Y-nya berada di K4. Nah, lalu dibagi min 45. Nah, akan menghasilkan ini. Kemudian lalu kita mencari IR. IR atau galat ya. Galat dari X-nya. Yaitu dengan rumus sama dengan ABS J4. J4-nya dari X sekarang dikurangi sebelum dibagi X yang sekarang, J4 ya. Kemudian dikalikan 100, maka menghasilkan 100. Lalu untuk mencari IR2 dan
atau gala 2 dan gala 3, kita tinggal drag aja ke sebelah kanan karena di sini kan rumusnya udah sama ya. Kemudian setelah kita dapat menghasilkan ini di iterasi kedua, tinggal kita drag aja. Tinggal kita drag aja ya, dari literasi kedua sampai dapat ke galat X, Y, sama Z itu 0,00, yaitu berada di iterasi 96. Selanjutnya di soal nomor 2, yaitu hitung menggunakan metode bagi 2 atau bisection atau regula falsi jika diterapkan pada fungsi f. Nah, diketahui di sini fx-nya 2x pangkat 2 min 20 per 2 dengan selang A 3 dan selang B 4. Kemudian E-nya 0,0001 dengan rumus C sama dengan B min FB B dalam kurung B min A per FB min FA. Nah, pertama kita masukkan dulu ya selang awalnya A sama B-nya 3 sama 4. Kemudian setelah itu di sini kan kita mencari C ya. C di sini kan rumusnya B min FB, sedangkan di sini belum FB-nya itu tadinya itu kan belum diketahui ya. Kita mencari FA, FB-nya dulu. Nah, rumus FA di sini kita tinggal substitusikan X di sini kita ganti dengan A. Nah, yaitu dengan 2 dengan rumus 2 kali X di sini kita ganti dengan A. Nah, A-nya di sini itu berada di S9 pangkat 2 min 20 dibagi 2. Nah, akan menghasilkan ini. Lalu untuk mencari FJ sama FB, itu kita tinggal drag aja ya dari FA ini sampai ke FB, karena di sini kan rumusnya udah sama ya. Cuman kita tinggal ganti yang tadi disubstitusikan ke A, kita ganti substitusi C sama B, maka akan menghasilkan ini. Ini ya hasilnya. Lalu kita cari selang baru. Nah, selang baru di sini dengan rumus sama dengan if jika F9-nya ini ya. Jika FA dikalikan W9 FC, jika FA dikalikan FC kurang dari 0, maka bisa menghasilkan AC, maka ketika FA kalikan FC kurang dari 0, maka akan menghasilkan AC, dan ketika lebih, maka akan menghasilkan CB. Nah, di sini ketemu hasilnya CB. Mengapa di sini ketemu hasilnya CB? Karena di sini min 1 kalikan min 0, min kali min kan plus, itu lebih dari 0. Maka hasilnya CB. Kemudian setelah itu kita cari yang A di literasi kedua, yaitu dengan rumus if jika F9 jika A dikalikan C kurang dari 0, bisa menghasilkan A atau menghasilkan T atau menghasilkan C. Di sini kita udah dapat hasilnya ya. Kemudian setelah itu kalau yang C tinggal kita drag ke bawah ya. Walaupun nanti ada notif div, karena di sini belum diketahui ya. Di sini kita tinggal drag aja ya. Yang dari literasi kedua FA sampai FB, nantinya kita tinggal drag aja sampai ke literasi kedua. Setelah itu kita cari yang B. Nah, nanti di sini yang C udah otomatis bakalan terganti seperti ini. Kemudian kita cari yang B. Cari yang B dengan rumus if X9 FB jika FB dikalikan FC kurang dari 0, maka akan
menghasil maka bisa dapatkan hasil 4 atau T9C. Nah, di sini kita dapat hasilnya 4. Kemudian lalu kita cari yang selang baru, kita tinggal drag aja dari literasi ke-1 sampai literasi ke-2, kemudian kita cari galat. Galat itu rumusnya seperti ini, ABS T10. T10 itu C yang sekarang, yang sedang dicari, kurangi C sebelumnya. T10 dikurangi T9 dibagi T dibagi C sekarang, yang lalu akan menghasilkan ini. Kemudian untuk aksinya, kita menggunakan rumus sama dengan if jika Z10 ya, jika galat lebih dari E, lalu ini di tengahnya dikasih yang lambang seperti ini ya. Kemudian kita tulis iterasi ulang, maka akan menghasilkan iterasi ulang atau stop. Nah, kemudian kita dapatkan hasilkan ini iterasi ulang. Setelah kita dapat di iterasi pertama dan kedua, kita tinggal drag aja iterasi yang kedua dari A sampai aksi, kita drag aja sampai kita dapat aksi stop. Nah, di sini aksi stopnya udah kita dapatkan di iterasi 5. Lalu kita ke soal yang nomor 3. Nah, soalnya yang nomor 3 yaitu perkiraan Y pada saat X sama dengan 3 menggunakan metode interpolasi Newton atau Lagrange dengan orde 2. Ini opsi ya, kita bisa menggunakan metode interpolasi Newton atau Lagrange. Nah, di sini saya menggunakan metode Lagrange ya. Pertama, kita di sini karena yang dicari di X sama dengan 3 di antara X0 dan X1 sebenarnya opsi bisa dari dari sini atau dari sini. Tapi saya ngambil dari yang X0 ya. Dari mulai X0, X1, X2. Kemudian yang Y ini kita umpamakan dari A0, A1, dan A2 untuk dimasukkan ke rumus ini. Rumusnya P2 X topi A0 kali L0 X topi plus A1 kali L1 X topi plus A2 kali L2 X topi. Nah, kita di sini cari dulu L0-nya. L0, L1, L2, dan L3. L0 di 3 ya. X topi min X1 per X0 min X1 dikalikan X topi min X2 per X0 min X2. Sama dengan, kita tinggal masukin aja ya. X topinya sekarang kan yang dicari 3 ya. Min X1-nya di sininya 4 ya. Kemudian X0-nya 1 min X1-nya 4. Dikalikan 3, X topinya 3 min X2, X2-nya 5, kemudian per X0-nya di sini 1, min X2-nya 5. Nah, tinggal kita kalikan aja dan ketemu 1/6. Kemudian kita cari L1. Nah, cari L1 bedanya, rumus perbedaannya di sini karena kita carinya yang L1 ya. Jadi di sini X topi min X0 dan yang kita cari di sini X0 dan X2-nya. Nah, tinggal kita masukin aja.
dan akan menghasilkan ini. Begitu juga dengan L2. L2 karena di sini yang dicari L2, jadi di sini yang dimasukkan rumus X0 dan X1. Nah, tinggal kita masukin aja, lalu kita dapat hasilkan min 1/2. Lalu tinggal kita substitusikan A0-nya 2 dikali L0-nya 1/6 plus A1-nya 4,5 dikalikan L1-nya 4/3 plus A2-nya 5,5 dikalikan L2-nya min setengah. Nah, kita sudah dapatkan hasil ini 0,33 plus 6 plus min 2,75, jadi hasilnya 3,83. Nah, jadi perkiraan Y pada saat X sama dengan 3 di sini ya, itu hasilnya 3,583. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.